Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Lihatlah pada gambar berikut. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Pernahkah kamu merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakan denyut jantung, coba letakkan telapak tangan pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut di sana. Denyut yang kamu rasakan itu adalah denyut jantungmu sendiri. Sekarang kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Bisa dilihat, ini adalah gambar jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Perhatikan gambarnya ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berikut adalah bagian-bagian dari jantung manusia. Apakah kalian tahu yang mana serambi dan yang mana bilik? Perhatikan gambar ini baik-baik ya. Ya, perhatikan tanda panahnya. Ini adalah serambi kiri. Yang ini adalah serambi kanan. Kemudian, ini adalah bilik kiri. Ini adalah bilik kanan. Jadi, jantung manusia ada 4 bagian. Dan setiap bagian jantung ini memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah fungsinya. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan, dan bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ya, jadi jantung ini memiliki 4 bagian. Antar bagian ini terdapat katup. Antar ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian, pembuluh darah. Bisa kalian lihat di gambar, ada benang-benang yang berwarna. Ya, ini adalah pembuluh darah kita ya. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Kemudian ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kemudian ada pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Berikut adalah perbedaan pembuluh darah. Pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh. Kalau pembuluh balik atau vena
Letaknya di depan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Kemudian, pembuluh nadi atau arteri, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Kalau pembuluh balik atau vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Kemudian pembuluh nadi atau arteri, aliran darahnya berasal dari jantung. Kalau pembuluh balik atau vena, aliran darahnya menuju ke jantung. Kemudian, pembuluh nadi atau arteri, denyutnya terasa atau seirama dengan denyut jantung. Kalau pembuluh balik atau vena, denyutnya tidak terasa. Sekarang kita akan membahas proses peredaran darah. Peredaran darah ini ada dua ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dapat dilihat pada gambar. Ya. Peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang menyalurkan darahnya dari jantung bagian bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan ke jantung bagian serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang menyalurkan darah dari jantung bagian bilik kanan, kemudian ke paru-paru, lalu ke jantung bagian serambi kiri. Berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Perhatikan gambar paru-paru dan mekanisme peredaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa dilihat pada gambar. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi di alveolus. Selanjutnya, mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur Siti terhadap organ peredaran darah yang sehat. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan pantun. Tahukah kamu apa itu pantun? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat penjelasan berikut. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian dan peristiwa yang dialaminya. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran pantun, dan baris ketiga keempat merupakan isi pantun. Kemudian yang terakhir, pantun ini bersajak ABAB. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi.